Misalnya masuk hari ini akan dapat anggaran di 2002 tahun lagi lah kira-kira begitu. Prosedurnya begitu, jawabannya begitu. Yang kedua, ini efisiensi mas. Artinya kan melihat jawaban itu satu ini Pak anggaran dana AS, yang satu ini anggaran APBN yang reguler itu. Jawaban akhirnya yang ketiga, anggaran di saya untuk tahun ini program saya sudah habis. Artinya bahwa tidak ada transparansi dari para pengakses dana keistimewaan di setiap UPD ya. Kalau di ini pengalamannya di Dinas Kebudayaan. Dan teman-teman itu karena masyarakat awam, seniman itu kan juga tidak semua punya literasi bagaimana membuat proposal yang bagus itu ya. Tapi transparansi itu yang kita butuhkan. Itu kalau proposal kita masuk itu dengan kepada Kundo Kabudayaan atau kepada Kepala Dinas Kebudayaan, itu dua. Nanti saya jelaskan dua. Dekat sini kita juga nggak paham maksudnya apa. Itu tidak pernah ada jawaban. Seharusnya kalau ada surat resmi dari rakyat, ini bicara langsung rakyat bukan seniman, rakyat. Ini surat itu harus ada jawaban secara resmi juga, karena suratnya jelas berkepada siapa, beralamat siapa, yang ngirim siapa, beralamat di mana, jelas. Tapi tidak pernah ada jawaban. Apakah proposal yang kita kirim itu, yang rakyat kirim itu, satu, kegedean anggaran, atau dua, kurang fokus kegiatannya, ketiga, atau pernah dikerjakan oleh orang lain. Ketika jawaban itu dihadirkan oleh OPD yang ada, ini akan membangun literasi rakyat. Oh gini toh caranya bikin proposal yang baik, yang benar begini. Artinya kita harus sabar, harus begini, caranya begitu. Terus kalau 2 tahun lagi, itu kita ngontrolnya gimana? Karena proposal yang sudah 2 tahun yang kita kirimkan yang lalu juga sampai hari ini tidak ada jawaban. Kira-kira seperti itu. Ini introducing dari saya bahwa persoalan rakyat hari ini tidak bisa membaca atau melihat transparansi penggunaan dana AS. Itu janjani piye, rakyat mau jelas soal itu seluruhannya. Itu mungkin perlu saya tidak tambah dengan teman-teman, bertanya dengan hal lain. Itu dari saya. Dulu monggo dari teman-teman mau tanya apa? Dulu pernah ketemu sama Pani Radio Pak? Atau saya pernah ketemu Pak Radio, saya jawaban dari apa? ya Pak Radio jawabannya kalau Pak Radio 2 tahun mas, gitu. Ya kalau 2 tahun kan harusnya 2 tahun harus 2 tahun sebulannya kan harus tahu gitu. Dan kita nggak pernah tahu, gelap. Di Kundo Kabudayaan juga begitu. Ini gelap, rakyat tidak tahu. Akhirnya ya 2 tahun kita nggak dapat apa-apa. Lah terus kemana proposal kita itu yang kita anggap paling bagus karena rakyat aspiratif gitu ya, karena kebutuhan dari bawah. Tapi kalau tidak diberikan terus apa ini kira-kira? Yang kedua, apakah rakyat keliru ketika bikin proposal itu kepadanya, kepada Kepala Kundo Kabudayaan atau kepada Kepala Dinas Kebudayaan? Jangan-jangan ini permasalahan yang serius juga, karena rakyat butuh tahu gitu loh. Orang katanya cuma sama, nomenklaturnya yang berbeda. Karena Dinas Kebudayaan itu memakai nomenklatur APBN yang reguler tanpa ada dana AS, ini tetap berjalan. Tambah dana AS artinya ini ada selingkuh di 2 anggaran. Selingkuhnya gimana? Rakyat curiga boleh, dan memang faktanya itu. Ya ini, monggo. Kalau dari koalisi sendiri mungkin sebenarnya mau cuma proposal awal. Kalau saya proposal kan, jadi saya punya lembaga namanya Mahasabha Purbakala. Mahasabha Purbakala itu anggotanya dari para arkeolog di ya itu semua dari teman-teman yang punya concern terhadap perusahaan itu. Kemarin barusan mengajukan persoalan karena 1 bulan yang lalu ya, atau berapa Mas Dhani lupa. 1 bulan yang lalu Mas, kok kaya.
Saya minta waktu itu jawabannya juga tidak semacam itu yang saya lakukan, bahwa satu harus hamil 2. Oke, saya memahami karena ada proses anggaran segala macam. Oke, tapi kan harusnya 2 tahun lagi kita harus dapat jawaban iya dan tidaknya. Atau yang kedua efisiensi mas. Ini kita efisiensi, saya memahami efisiensi. Yang ketiga program saya untuk tahun ini habis mas. Artinya itu kan bukan ruang dialog. Artinya menutup bahwa kita mau mengemis kegiatan dan itu sudah ditutup. Padahal seharusnya kalau transparansi yang baik itu kalau ada surat masuk jawabannya tidak seperti itu. Ya nanti mas saya rapatkan dulu. Mungkin ya harapan rakyat ya. Ya nanti saya rapatkan dulu ini prosesnya begini-begini nanti. Terus ada jawaban resmi kepada kita. Pada kita itu jawabannya mungkin 1, mas kegiatan kamu kurang fokus. 2, kegiatan pernah dikerjakan orang lain. 3, anggarannya kekecilan atau kegedean. Jadi kita tahu bisa evaluasi dengan teman-teman yang lain. Oh ini kita perbaiki, kita mungkin kita ajukan lagi semacam. Sampai hari ini tidak semua proposal yang masuk hampir dari seluruh masyarakat, bukan hanya di teman-teman penggiat kebudayaan seniman ya, rakyat yang lain juga begitu. Makanya saya tadi usul sama Ombudsman, karena bisa nggak kita kolaborasi bersama bikin posko aduan terhadap transparansi Danais. Karena Danais sampai hari ini ya rakyat tidak tahu. Hanya itu cara apa ya? Undang-undang keseimbangan itu mensejahterakan rakyat, tapi sejahteranya di mana? Rasio gini kita masih tinggi. Sementara pembangunan yang di luar menyentuh rakyat, faktanya ini yang kegelisahan ya, punya kan bertahun-tahun kegelisahan. Karena apa? Karena faktor feudalisme di Jogja sangat kuat. Makanya takut untuk bersuara. Hari ini selama 13 tahun Danais itu banyak kita perlu untuk speak up, untuk membuka ruang dialog, untuk memperbaiki, bukan untuk ruang kebencian enggak ya, tapi ini ruang untuk memperbaiki. Kira-kira apa sih yang kurang dari keistimewaan itu? Jangan keistimewaan nanti downgrade oleh persoalan-persoalan semacam ini. Oh baru sekarang pak ke Polri pak? Ya karena feudalisme tadi itu nggak berani orang akan speak up. Semua gerendengan di mana-mana mas. Saya selalu berkeliling di berbagai tempat di desa-desa dan komunitasnya juga banyak, sama keluarnya. Tapi takut karena faktor tadi feudalisme tadi itu. Ya ini kultur ini makanya harus kita buka ya. Ini menjadi ruang pembelajaran bersama. Baik pemerintah daerah juga. Mungkin gubernurnya juga tidak tahu persoalan di bawah ini, OPD-OPD yang dalam tanda petik. Ya karena ya faktor feudalisme tadi itu. Karena kan ada dua apa ya? Mereka itu mengerjakan 2 undang-undang yang berbeda mas. Undang-undang negara NKRI sama undang-undang keistimewaan. Ini kemana? Selingkuhnya itu di mana sih sebenarnya? 2 ini. Rakyat juga harus dipahamkan. Bedanya Pundoka Budaya dengan Dinas Kebudayaan kalau bersurat itu apa sih itu? Ada dampaknya enggak kira-kira? Ini kan tanpa ada Danais kan kebudayaan kan jalan. Dinas Kebudayaan kan melakukan kerja-kerja kebudayaan. Proposal juga ada, dana ada. Tapi begitu ada Danais ada dana tambahan. Tapi dua-duanya kan berjalan ini. Ini yang dipakai dana yang mana kira-kira begitu? Ya maka transparansi yang kita butuhkan itu. Ini bagian dari literasi publik ya, agar masyarakat juga tahu. Oh Danais itu untuk ini, plottingnya itu pemajuan keseimbangan desa-desa diberdayakan, desa budaya, desa mandiri budaya. Ya. Terus kelompok-kelompok yang lain kemana gitu? Kalau di desa-desa itu kan mesti patronnya ke lurah. Kalau sudah mengajukan ya rakyat dimeneng wae ke kapan kan ya gitu terus ke atas. Ya ini sekarang kita ngomonglah atas nama serikat warga ini.
ini berarti memang karena kan Danas kan 2013. Ini memang persoalannya dari awal atau memang baru? Dari awal itu ini mungkin sedikit nggak bisa dianu ya. Ini kan ada sesuatu kebutuhan dari keraton untuk bagaimana mengkondisikan suksesi itu berjalan mulus ya. Paham nggak suksesi keraton ya? Karena di 2007 nanti kan ada suksesi itu. 27 otomatis karena 27 itu habis jabatan gubernur. Gubernur itu mau daftarkan lagi menjadi gubernur atau tidak. Kalau tidak, mengajukan lagi harus ada penggantinya. Itu di 2027 tahun depan. Nah, konsolidasi untuk itu internal ya, atau dia pakai payung undang-undang keistimewaan itu. Karena ada 5 kewenangan undang-undang keistimewaan itu. Ya ini soal politik ya, karena membicarakan keraton hari ini tidak bisa bicara hanya mempersoalkan kebudayaan, mempersoalkan spiritualisme, tapi bicarakan keraton hari ini bicarakan politik. Mau tidak mau. Ya ini yang harus dipahami juga gitu. Ini ruang-ruang itu dikondisikan. Pak, yang soal usul posko itu tadi berarti memang ada berapa sih Pak yang merasakan? Ya nanti dari situ kan akan ada pengaduan masuk dari teman-teman ya. Kita kan sudah punya grup dari teman-teman di Ombudsman itu namanya Omah Wadul. Nanti akan kita di-upload di situ artinya itu nanti kita melihat responnya. Jadi kalau ada yang tetap harus kita suarakan terus ini. Nanti habis ini kita akan mau ke KID. KID bagaimana transparansi itu harus dibuka, transparansi penggunaan dana itu juga karena jajannya biro atau melebihi dinas. Kalau kita kan di OPD-nya untuk kebudayaan ya, berapa sih yang itu siapa saja yang dapat kelompoknya sopo wae. Jadi kan di situ bisa terlihat kelompok ini dari zaman dulu sampai hari ini dapat terus sekian nih, yang ini masukkan enggak ini. Ya itu cara kita untuk melihat bagaimana situasi ya. Pak, ini tuh tadi sudah ada yang dilaporkan belum ke Ombudsman? Maksudnya dinas atau instansi spesifiknya apa? Terus kalau dari jenengan dan teman-teman ada bawa bukti tertentu nggak? Enggak, kalau bukti kita ke Kudo Kebudayaan kita ke sana. Sudah bikin proposal 1 bulan yang lalu. Jawabannya 3 itu. Iya. Dan enggak ada, saya minta kalau bisa dijawab dengan surat, tapi tidak sampai hari ini belum ada jawaban. Dan itu dari masyarakat yang lain memang begitu. Kalau bikin proposal nggak pernah ada jawaban. Maka ini sedang dikasih oleh Ombudsman untuk merinci apa yang pernah kita kerjakan. Artinya proposalnya dulu tahun berapa, tanggal berapa, terima siapa. Ini harus rinci. Ini pengaduannya ini nanti habis ini kita kirimkan. Termasuk nanti mungkin dinas-dinas yang akan spesifik ditulis di situ. Oh iya, otomatis karena proposal kita masukkan di mana? Kalau saya masuknya proposal di Budian di OPD Dinas Kebudayaan ya iya harus ada karena anunya di situ. Tapi berarti untuk hari ini tadi belum ada yang ditulis gitu? Belum. Ya cuma ngobrol gini aja. Kalau Dinas Ketika Kebudayaan konsultasi dulu berarti? ya konsultasi. Jenengan total sudah mengajukan berapa proposal Pak untuk? Kalau saya itu proposal udah banyak dulu karena saya juga jujur saya mengapa kalau memang googling saya ada di keistimewaan itu ya. 3 tahun terakhir Pak mungkin Pak ada. Ya kalau 2 tahun lagi ya paling terakhir apa ya? Ya yang mahasiswa ini yang kemarin 1 bulan itu aja dulu bisa masuk. Kalau yang dulu ada Nggak diakses semua. enggak, festival Purbakala kita inisiasi sejak Purbakala enggak ada jawaban. Dulu festival Purbakala oke, tapi sampai sekarang enggak masuk nomenklatur yang 2 tahun itu, padahal kita kerjakan sudah 5 tahun yang lalu. Permintaan anggarannya berapa Pak? Sekarang nggak pernah merinci anggaran. Kalau saya proposal itu ini dulu kalau mau dilihat anggarannya nanti kayak apa. Pertama kali ngirim dari tahun berapa Pak proposal atas nama kelompoknya jenengan tadi? Saya 5 tahun yang lalu bikin proposal festival Purbakala di 2019. Dan dapat ya, dananya cair ya? Enggak, Oke. saya mandiri itu.
Kayak yang ke Danais proposal Belum pernah. pertama kali. Belum pernah. Salah-salah. Oh, proposal yang dana itu terakhir 100 tahun Sabto Udoyo itu. Cair. Itu untuk penerbitan buku. Iya. Hanya itu. Tapi itu kurang efisiensi. Hanya itu yang saya. Iya, 100 tahun buku Sabto Udoyo. Kalau untuk berbagai kegiatan dari lembaga budaya atau pernah diundang dalam berbagai momen atau apa? Kalau undangan Ada. Oh, itu jadi apa ya Pak? Pikiran sendiri apa dari pandangan dan kawan-kawan? Kita itu kan sejak dulu kan kerjanya kan kerja mandiri, Mas. Jadi apapun nggak ada bagaimana membangun kohesi sosial antar seniman itu gotong royong itu. Jadi ya urunan berjalan kemana barusan bikin acara anak muda baca puisi untuk unggulan Lubarangi di kafe Rakopiran itu ya teman-teman datang baca nggak ada apa-apanya ya cuma kopi bayar DVD udah gitu. Sejak dulu begitu. Membandingkan dengan kelompok lain yang juga kirim proposal ke Manika Radio, ada yang di ACC enggak? Sepertinya ada, tapi kan ini kan saya dulu kan pernah dapat bocoran Mas, tapi secret ya ini. Nek arep di ACC jelas gampang itu satu harus ada tanda tangan dari putra dalem atau dari mantu dalem. Itu jelas. Kalau kita dapat proposal dari nama itu apapun akan di ACC. Lah kalau kita kan terus larap ngomong piye rakyat itu. Ya rakyat ini sama yang gawe apa kegiatan kita apa yang kirimkan aja dengan sesuatu yang apa yang kita yang kita butuhkan hari ini kan akses dana itu jadinya ke piye toh. Transparansinya kayak apa yang sering mendapat itu siapa? Jangan-jangan anggota DPRD di Jogja itu juga selalu bawa katanya juga selalu bawa proposal oke itu. Ya transparansi lah dituntut. Iya. Ya konon ASN pegawai dinas budaya juga ono sih bawa proposal dewe-dewe. Ya itu kan terus ya gimana? Makanya kalau dibuka itu jujur aja semua akan enak dan itu literasi masyarakat, literasi publik kepada masyarakat bahwa dana itu sebenarnya dana untuk rakyat itu. Pak, kalau jenengan kan berarti memang latar belakangnya atau banyak bersinggungannya dengan seni dan budaya gitu. Iya. Berarti memang fokusnya di dinas kebudayaan di Ya saya seringnya di dinas budaya yang lain-lain kan belum pernah. di instansi atau dinas lain Belum. Tapi mungkin dari kabar yang beredar atau komunikasi yang terjadi ini juga terjadi di dinas lain betul? Saya pikir terjadi karena ini kita cuma tidak membiayai, tapi yang namanya aparatus negara, birokrasi itu bakatnya korupsi. Ini di luar ya, tapi ini juga yang mesti akan melakukan kerja-kerja semacam itu. Kalau dari ombudsman atau dari jenengan ada target betul akan melengkapi data-data itu kapan atau berapa hari lagi dari sekarang? Ya mungkin nanti habis ini kita akan segera kumpul rapat untuk isi itu. Akan kita kirimkan besok kalau nggak 2 hari lagi. Koalisinya sudah terbentuk lama atau baru-baru ini Pak? Koalisi mana? Yang ini. Serikat Warga itu Serikat pertama Warga. kali kita deklarasikan di Nyadra di Ponegoro, tepatnya Brotoseno itu. Kapan itu Pak? Itu 20 Juli, 19 Juli. Tahun ini. Yang ini Oh berarti yang terbentuk Serikat Warga ini terbentuk tahun ini. Ya. Atas keresahan yang sama. Ya kerasaan yang lama terpendam dan berbagai diskusi itu akhirnya ada Serikat Warga apa sih kita deklarasikan di acara Nyadra di Ponegoro di CKV-nya Brotoseno. Jadi rata-rata memang pegiat budaya. Iya. Dan juga tadi aktivis juga. Ya. Jadi mungkin nambahkan ya Mas.
Jadi kan kami menghubungi ombudsman itu karena kan ombudsman memang membuka layanan untuk menjembatani jika ada institusi negara itu tidak melayani dengan semestinya gitu. Misalnya kami di Dinas Kebudayaan itu di web mereka itu kami menemukan bahwa sejak 24 Agustus 2024 itu mereka sudah mencanangkan menjadi zona integritas gitu. Nah, kalau suatu institusi sudah mencanangkan zona integritas, itu mereka wajib melakukan tahapan-tahapan untuk menuju layanan prima. Lah, layanan yang konkret itu sebetulnya institusi itu harus memasang informasi baik melalui web atau melalui dinding mereka itu tentang jenis layanan yang mereka terima gitu. Kantor itu melayani apa saja. Kemudian juga harus ditempelkan syarat-syarat dalam memberikan layanan itu apa saja. Kemudian yang ketiga harus ada syarat tentang standar layanan. Misalnya sebuah proposal itu standar layannya harus dijawab dalam waktu 14 hari kerja begitu. Nah, itu semuanya tidak ada sampai hari ini. Makanya tadi dikatakan gelap gitu ya. Kemudian tentang selingkuh itu mungkin maksudnya begini. Jadi dalam asas APBN itu kan dilarang ada duplikasi. Nah, ini kita menduga kemungkinan di beberapa kegiatan ada duplikasi. Sudah dibiayai oleh dana keistimewaan, masih didanai oleh dana APBD. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, ini kita pengen informasi ini dibuka gitu. Jadi wajib hukumnya bagi Dinas Kebudayaan itu untuk memberikan setidaknya 3 itu tentang jenis layanan, kemudian tentang syarat layanan, dan yang ketiga itu tentang standar layanan itu. Nah, itu sampai hari ini tidak kelihatan itu. Kira-kira begitu, sehingga berkembang berbagai isu, misalnya yaitu tadi anggota DPRD, ada pegawai ASN sendiri yang membawa proposal dan sebagainya gitu. Jadi kadang beliau-beliau ini terkejut loh, kita sudah mengajukan lama hampir sama, nggak ada jawaban kok sana belum dapat gitu. Begitu kira-kira gambaran. Jadi mereka sudah mencanangkan zona integritas tapi tidak melaksanakan tahapan-tahapan yang seharusnya mereka lakukan gitu. Nah, ini nanti setelah ini kita akan mengisi formulir ini, kemudian akan melengkapi dengan proposal yang pernah kita ajukan, kemudian dengan dokumentasi kita pernah ke sana kan ada foto-fotonya itu. Yang sampai hari ini tidak dijawab itu. Kira-kira begitu. Pak Sigit, saya izin bertanya sedikit. Tadi beberapa kali Anda menyampaikan proposal itu pengajuannya H-2. H-2 atau H-2? Enggak tahun. 2 tahun sebelum acara ya berarti? Iya, jadi kalau kita masukkan hari ini, itu proses di ACC atau tidak itu nanti kegiatan di 2 tahun. Iya. Jadi 2 tahun itu kita nunggu yang tidak jelas, nggak ada jawaban suratnya. Kalau sampai 2 tahun, ya selesai juga kita nggak dapat. Dan itu saya pribadi sudah saya salah koni kalau yang saya proposal 5 tahun, 4 tahun berdasar proposal itu enggak. Tapi ada konfirmasi nggak ya? Maksudnya Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Kayak maksudnya kenapa ini tidak lolos, perlu Nggak ada, makanya kita perlu hari ini itu untuk begitu. Jadi rakyat biar tahu. Nek ra ditompo proposalnya alasannya jelaskan. Oh, ini surat Anda keliru kepada bukan ke Gubernur Kebudayaan, harusnya ke Dinas Kebudayaan misalnya. Kedua, anggaran Anda terlalu besar atau terlalu kecil. Ketiga, kegiatan Anda kurang fokus. Berikutnya, bahwa ini pernah dikerjakan oleh lembaga lain. Jadi duplikasi itu kita harus paham. Jadi cuma ditolak, nggak ada penjelasan apapun. Ditolak itu bukan ditolak, ya dinengke wae Mas. Kalau Jangan. ya kalau ditolak kan kita tahu ya kita ada ditolak terus. Maka ini cara kita untuk rakyat memperbaiki lah. Bagai dana AIS ini transparansi rakyat biar tahu paham. Nek akses piye, nek entuk piye, terus sing entuk ki sapa wae. Jangan-jangan si itu ya ngomong itu nanti bisa dilacak. Lembaga ini orangnya pegawai situ, jangan-jangan ya, tapi kan prejudis dari rakyat itu kan boleh-boleh juga untuk melihat persoalan ini. Ada teman dari Kulon Progo barusan datang, ini Mas Adi, dia mungkin punya pengalaman lain juga soal dana AIS. Ada Mas Adi mau nambah? Oke, boleh.
mohon maaf saya terlambat. Mungkin saya lebih ke menyoroti tadi dana IS ini sebenarnya siapa yang bisa mengakses? Karena selama ini yang saya lihat dana IS ini peruntukannya untuk apa juga masih bias. Karena kebanyakan dana IS yang saya amati selama ini hanya untuk acara kebanyakan seremoni, pagelaran, pesta-pesta yang dibalut pesta rakyat lah ABCD, cuman manfaat ekonominya ke masyarakat ini belum terasa karena ada semacam pembelaan ketika oh ya di acara itu kan ada UMKM yang berjualan, tapi pertanyaannya berapa lama UMKM itu berjualan? Paling lama 1 minggu itu udah bagus banget. Setelah itu kan sudah berjuang berdarah-darah lagi gitu loh. Jadi kalau memang dana IS ini memang peruntukannya jelas ke UMKM kan harusnya ada tuh plotting, entah itu edukasi cara penjualan yang bagus, yang baik dan benar, cara membuat produk yang layak jual skala industri rumahan misalnya. Kan menurut saya lebih produktif ke situ daripada ketimbang seremoni-seremoni terus, karena Jogja ini sudah kebanyakan dari pihak swasta aja udah banyak event. Menurut saya kalau pihak penyelenggara negara sendiri tidak perlu terlalu rajin membuat event gitu Pak. Jadi fokus aja kalau memang peruntukannya untuk kesejahteraan ya fokus aja ke sana plottingnya. Jadi seremoni-seremoni itu biarlah pihak swasta aja sih kalau menurut saya gitu. Sementara itu, terima kasih. Pak, ada yang lain? Dari konsultasi tadi Pak, Ombudsman sendiri sebenarnya seperti apa? Pokoknya bagus ya, seperti kalau yang namanya lembaga kan mesti sifatnya normatif ya. Ya itu butuh diisi dulu, terus kalau sambutannya baik, artinya menjadi ruang dialog konsultasi yang bagus lah, bagaimana sinergi ini menjadi satu ruang baru untuk kita. Karena di sini kita bergerak dengan di KIT, nanti kayak apa ini akan ada pengaduannya. Kalau saya usul nanti kan ada posko pengaduan itu yang kita buat. Ya kalau kita kan biasa juga yang melakukan jalan, mungkin nanti ada aksi di jalan juga nanti kita coba pikirkan untuk soal lain nanti. Kalau ini untuk komunikasi soal ini, karena kan ini juga soal isu ya. Katanya media juga sudah di ya semacam itu kondisikan oleh Pemda, oleh kekuasaan hari ini yang kuasa yang hari ini supaya tidak mudah-mudah hal yang sifatnya ganggu ekosistem kesemetaan. Ya kira-kira ini kalau tidak ganggu mungkin bisa tayang nggak, kita juga nggak tahu. Tapi kita maklum karena Jogja kan begitu. Tapi kan harus literasi kan harus dibuka. Yang penting kan itu. Saya paham ada teman-teman yang memang hari ini yang saya undang ada teman wartawan terus akhirnya dia membatalkan kepadanya. Takut. Karena mungkin tulisannya juga mau nulis nggak mungkin ada. Jadi tadi tanggapannya Ombudsman, satu akan menindaklanjuti aduan kita setelah kita melampirkan di dokumen, kemudian menyetujui apabila ada inisiatif membuka posko pengaduan. Iya. Jadi ini nanti inisiatif kita, mungkin nanti ada sekretariatnya, nanti kita akan menampung aduan-aduan dari berbagai penjuru untuk nanti bisa difasilitasi, bisa lewat di sini atau bisa lewat saluran lain. Jadi tadi dua tanggapannya akan menindaklanjuti dan menyetujui dibentuknya posko pengaduan. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan lembaga Ombudsman kalau pembentukan posko ini. Ini kan semacam usaha meredam supaya tidak terjadi ledakan gitu. Daripada nanti tidak terkendali kan, lebih bagus nanti dibuat posko supaya keluhan-keluhan itu tertampung dengan baik. Dan memang secara umum ketidakpuasan terhadap implementasi undang-undang keistimewaan ini kelihatannya semakin membesar ya. Karena kalau kita lihat pasal-pasal pertama dari undang-undang keistimewaan itu kan tujuannya diundangkan, undang-undang itu kan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi sekarang kita melihat semangat penyelenggara negara di
keraton di provinsi ini itu belum sebagaimana yang seharusnya. Jadi semangatnya itu malah ya untuk kelompok mereka lah, kira-kira begitu. Nah itu yang kepengen kita luruskan. Jadi kita kepengen tetap Jogja ini kondusif, tetapi tidak mengabaikan problem-problem yang ada dan berusaha mengedukasi publik juga supaya menggunakan jalur-jalur yang baik untuk bisa memperbaiki, kira-kira begitu. Mungkin keyakinan dari teman-teman sendiri Pak, lewat ombudsman itu seberapa efektif Pak untuk bisa memberikan? Ya satu-satunya lembaga yang memang independen mediator di persoalan-persoalan publik antara negara dan rakyat kan, lembaga kan hanya ombudsman yang disediakan. Yang kita pakai itu dulu. Pakai apa yang sudah disediakan oleh negara, kita pakai. Ini KIT juga begitu. Saya juga paham teman-teman KIT itu kan saya banyak kenal semua. Ya aku paham lah kayak apa lah modelnya juga. Tapi kan rakyat harus ada itu, jangan sampai ini disediakan kita melewati itu. Tapi kan kita juga punya cara lain. Soal cara lain itu nanti urusan berikutnya. Mungkin bisa berkolaborasi dengan akademisi dari kampus atau gimana apa independen. Ya itu nanti kita habis ini kan diskuskan terus. Jadi ini kami ini dipimpin Pak Sigit ini Mas sudah ada membentuk grup namanya Musahabat Purbakala. Itu banyak guru besar antropolog di situ. Nah, kemudian juga membentuk namanya Koseta. Itu juga banyak guru besar atau akademisi dari seperti ISI, UNY, UGM dan sebagainya. Itu ada dalam grup kami. Jadi kalau melangkah itu kami juga biasanya dengan ngobrol dulu gitu supaya ada. Ini kan kita memandang bahwa upaya perbaikan itu kan nggak bisa dilakukan secara sepihak, tapi harus kerjasama ya, kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan. Oke? Apa Mas Soka? Ya, kalau saya skopnya kecil aja. Kalau Pak Sigit tadi sangat besar kan. Tadi ada statement bahwa ini umurnya itu sudah overset ya, di bawah 50. Kalau kemudian bicara organisasi, mereka semua beliau-beliau sangat banyak organisasi. Tetapi ini individu-individu yang kemudian merasa gelisah untuk kemudian dalam gerakan spesifik budayanya itu ada hambatan di situ, meskipun ada fasiliti. Ya. Kalau kita bicara dengan teman-teman kami kan ini sedang membuka kesadaran. Sebenarnya ini belum apa-apa, baru pintu masuk berhasil atau tidak itu kan belum. Ya, tetapi ini sebuah model kegelisahan yang kemudian itemnya sudah disampaikan beberapa hal, ada hambatan jawaban administrasi, ada hambatan katanya ada kok tidak. Ya, hambatan itu ada. Sehingga kemudian dinamika ini menjadi ada hambatan di situ. Nah, bukan hanya 1, 2, tapi ini kan sudah berkali-kali dan jawabannya klasik itu tadi. Maka kemudian ini sebagai awal sebenarnya bagian awal dari sebuah membentuk kesadaran bersama. Di titik kami misalnya teman-teman di belakang kita ya apakah punya kesadaran yang sama? Belum tentu. Ini kan satu gerak langkah awal sebenarnya. Maka di teman-teman media ini ya kalau kemudian memang dimungkinkan untuk dimuat di media, ini adalah sebuah model kesadaran bersama spesifik kelompok seniman budayawan atau pelaku budaya atau mungkin pemerhati budaya dan sebagainya. Sebenarnya itu sebuah pintu masuk. Terima kasih teman-teman media sehingga bisa menyampaikan dengan caranya. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain? Cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman. Bismillah ya. Moga-moga ini salah satu cara kita untuk bagaimana memperbaiki ekosistem kebudayaan di Jogja yang sudah rusak karena adanya NAIS. Moga-moga ini cara kita untuk bersama-sama nawa itu. Untuk itu saya terima kasih. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.